Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke tafsir surat Ali Imran ayat 21 dan ayat 22. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Innal ladzina yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar, wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Di sini adalah para dai, para pendakwah. Fabashshiruhum bi'adzabin alim. Maka sampaikanlah kabar gembira kepada mereka dengan siksa yang pedih. Ini adalah ancaman Allah. Jadi ketika Allah mengancam dalam firman-Nya, maknanya ini adalah suatu perbuatan yang besar dosanya. Nah, cara kita membaca ayat ini adalah membunuh nabi dan dai itu bukan saja aku pengen bunuh dia. Tidak. Ini lahir daripada argumentasi yang panjang. Ketika Nabi itu datang dengan ilmu, membenarkan apa yang mereka perbuat, dan orang-orang yang didakwahi ini tidak bisa menerima, bukan karena mereka bisa memberikan alasan, tapi karena hati mereka dengki. Nah, hati mereka tidak bisa menerima kebenaran, sehingga proses itu terjadi dengan panjang, tidak mengalami jalan buntu. Kemudian yang tidak dakwah ini merasa panas telinga mereka, akhirnya mereka bunuh. Jadi inilah proses kenapa ada nabi-nabi di Bani Israel itu terbunuh. Bagaimana enggak kalau kita melihat cerita kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa, kita akan dapati bahwa mereka adalah bangsa-bangsa yang susah untuk diberi petunjuk, masukan ilmu. Nah, sekarang ketika Allah memberikan dalam Quran, tentunya Allah hendak memberikan kepada kita bahwa umat Nabi Muhammad SAW ini ada juga yang seperti itu. Ketika ada satu ayat yang kita tahu bahwa ayat itu benar, kemudian ternyata ayat itu bertentangan dengan hukum yang mereka biasa buat, dan mereka lebih menyukai hukum adat yang mereka punya. Nah, mereka akan diancam dengan ayat ini, orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Ulaika alladzina habitat a'maluhum. Mereka itu orang-orang yang hilang amal mereka fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Betapa sedih kalau kita sudah punya perbuatan yang baik, tapi kita tidak bisa memanen hasil perbuatan baik itu. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak memperoleh penolong. Saya mau bawa kamera ke arah hari pembalasan. Di hari pembalasan, yang teman-teman perlu tahu, dari 1.000 orang, hanya 1 orang saja yang masuk surga. Ketika mereka bisa melihat dahsyatnya neraka, batch pertama dari orang-orang yang masuk neraka, sebagian diambil oleh neraka itu sendiri, sebagian berbaris mengikuti apa yang mereka sembah masuk ke dalam neraka, dan mereka mendengar jeritan-jeritan. Siapa yang rasa hati ini tidak takut? Ketika rasa hati ini takut, dimanapun manusia berada, manusia akan secara refleks mencari penolong. Ketika kita naik kapal di tengah lautan,
ombak bergulung dengan dahsyat, cuaca tidak baik, manusia akan berdoa mencari pertolongan. Begitu pula di akhirat nanti. Jadi bagaimana nasib orang-orang yang tidak punya penolong? Ingat, setelah selesai dengan batch pertama masuk neraka, kemudian nanti ada proses selanjutnya sampai kepada kita melintasi jembatan Siratal Mustaqim. Teror itu belum selesai. Yang melintas jembatan Siratal Mustaqim tuh semuanya bersyahadat. Tetapi di situ ada orang-orang munafik yang Allah pastikan bahwa mereka akan jatuh ke dalam neraka. Jadi teman-teman bisa menyadari bahwa signifikansi kita mempunyai penolong, kita punya Allah di hari pembalasan ini. Hati kita nanti akan kembali kepada Dia, minta tolong selamatkan saya di dalam situasi yang mencekam ini. 1000 orang hanya satu saja, sedikit sekali, hampir nggak kelihatan. Baik, itu dulu tafsir Ali Imran ayat 21 dan 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.